Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, seluruh tenaga honorer sangat berharap bisa diangkat menjadi P3K di tahun 2024. Tetapi dengan terbitnya Surat Edaran BKN Nomor 5 Tahun 2024, ini seakan memberi kode asa atau harapan tenaga honorer yang tidak masuk di data BKN. Harapan mereka menjadi P3K telah tamat. Maksud saya telah tamat tidak terkabulkan. Kenapa tidak terkabul? Mari kita lihat regulasinya. Inilah surat edaran BKN yang saya sebut tadi. Ada 2 lembar, ini halaman 1, ini halaman 2. Kita akan baca isinya. Inilah surat edaran BKN atau istilahnya siaran pers nomor 5 garis miring rilis BKN 2024. Jakarta 18 April 2024. Tahun 2024 BKN tidak melakukan pendataan ulang non-ASN. Inilah paragraf pertama. Proses pendataan non-ASN telah selesai dilaksanakan pada bulan Oktober 2022. Pendataan non-ASN merupakan tindak lanjut dari berlakunya PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian, yaitu PNS dan P3K, dan hanya sampai dengan tanggal 28 November 2023. Kata kuncinya pada paragraf pertama ini, BKN memberitahukan bahwa pendataan tenaga non-ASN sudah selesai. Artinya tidak akan dilakukan lagi pendataan ulang. Banyak teman-teman honorer berharap agar didata ulang, tetapi inilah jawabannya. Pendataan non-ASN telah selesai. Sejak 28 November 2023 tidak dikenal lagi istilah honorer. Yang dikenal adalah PNS dan P3K. Kita lanjut paragraf kedua. Pada tahap finalisasi berlangsung pada 31 Oktober 2022, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN, serta menerbitkan SPTJM sebagai hasil akhir pendataan. Selanjutnya, hasil pendataan non-ASN telah disampaikan kepada masing-masing PPK, instansi pemerintah. Selain itu, tenaga honorer dapat mengecek hasil pendataan non-ASN pada masing-masing Biro SDM BKD, BKPSDM, BKPP instansi. Kata kuncinya pada paragraf kedua ini adalah bahwa pendataan non-ASN ataupun tenaga honorer sudah dilakukan finalisasi. Artinya tidak ada lagi perubahan sejak 31 Oktober 2020. Yang kedua, pengecekan data tenaga honorer dipersilahkan menghubungi Badan Kepegawaian Daerah instansi masing-masing. Artinya BKN menyampaikan bahwa pengecekan data non-ASN itu ataupun data tenaga honorer tersebut bukan ke BKN, tetapi ke Badan Kepegawaian Daerah yang menangani pendataan tenaga non-ASN tersebut. Paragraf ketiga, pejabat pembina kepegawaian PPK, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur, menteri, dan kelembagaan, dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-ASN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Saat ini BKN sedang melakukan verifikasi dan validasi terhadap data non-ASN yang terdapat dalam database BKN. Paragraf ketiga ini kuncinya seluruh bupati, wali kota, gubernur, kementerian, lembaga dilarang mengangkat tenaga honorer. PLT, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Kerjasama BKN,
Nanang Subandi Eskom MSI. Surat ini mempertegas bahwa tidak ada lagi pendataan terhadap tenaga honorer. Sudah final dan tidak boleh diangkat lagi tenaga honorer. Pernyataan PLT Kepala BKN Dr. Andus Haryomo Diputranto M.Hum pada hari Selasa 6 Februari 2024 di The Stones Hotel Bali. Apa yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN? Tenaga honorer yang belum masuk database BKN tidak prioritas di tahun 2024. Artinya, pemerintah hanya fokus kepada tenaga honorer yang terdata di database BKN. Mari kita simak pernyataan PLT Kepala BKN ini. Ada lagi Yomo? Atau mungkin Pak Yomo bisa jelaskan juga? Jadi kami perlu menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah memang mempunyai kewajiban menyelesaikan untuk tenaga non-ASN sampai dengan 31 Desember 2024, tentu yang mereka ada di dalam database BKN. Itu menjadi prioritas kita. Semoga mereka nantinya bisa terangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang memang belum masuk dalam database BKN, tentu ini akan menjadi kebijakan tersendiri dan itu bukan prioritas tahun 2024 ini. Kita coba kaji melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Di pasal 66, pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib, saya ulangi teman-teman ya, wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Artinya, penataannya itu termasuk validasi, verifikasi seluruh data honorer yang ada di database BKN. Penataannya termasuk pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K di 2024. Wajib diselesaikan. Tidak ada lagi waktu pemerintah untuk mengulur penyelesaian tenaga non-ASN ini. Harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Diselesaikan dengan cara mengangkat bisa menjadi PNS, juga bisa menjadi P3K. Tetapi ketika kita lihat formasi P3K 2024, pemerintah nampaknya sangat fokus menyelesaikan tenaga honorer menjadi P3K. Hal itu kelihatan dari formasi P3K 2024 pusat dan daerah ada 1.011.397. Tetapi ini pun tidak menjawab 100% harus diangkat tenaga honorer menjadi P3K. Karena jumlah honorer yang belum terangkat pada tahun 2023 ada sebanyak 1.784.519. Jika kita kurangkan angka formasi ini dengan angka jumlah honorer ini, maka akan terjadi jumlah tenaga honorer yang tidak terakomodir menjadi P3K di tahun 2024 ada sebanyak 773.112. Apa artinya ini teman-teman? Sesuai penjelasan Menpan RB bahwa akan ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. 1.011.000 ini kemungkinannya akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan 773.112 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. P3K paruh waktu inilah nanti yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu untuk tahun-tahun berikutnya, tahun 2025, 2026, 2027. Pertanyaan, bagaimana tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN ini
Benar yang saya sampaikan tadi, bahwa harapan tenaga honorer yang tidak terdata di database PKN akan sirna. Tidak bisa diangkat lagi menjadi P3K melalui jalur honorer. Karena apa? Menunggu ini dulu, 773.112 ini akan diangkat dulu. Karena untuk menjadi P3K penuh waktu, harus diambil dari P3K paruh waktu. Kapan lagi masuknya tenaga honorer yang tidak terdata di database PKN? Inilah yang saya sebut telah tamat. Tidak ada lagi harapan. Semoga nanti di peraturan pemerintah tentang manajemen ASN akan dimuat bagaimana kebijakan pendataan non-ASN yang tercecer tersebut. Sesuai dengan pernyataan Junimat Gersang, ada 3.800.000 lagi yang belum terdata. Kita harapkan ada kebijakan pemerintah untuk pendataan non-ASN yang tercecer ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.